Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bapak dan Ibu guru dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia. Perkenalkan saya, Ibu Lena Yespita SPD, pengawas sekolah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Di awal tahun ajaran ini, saya menemukan bahwa sebagian besar kepala sekolah binaan di wilayah kerja saya masih kesulitan menerapkan penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam, terutama masa transformasi ini. Menghadapi tantangan tersebut, tugas saya sebagai pengawas sekolah ditetapkan secara jelas memfasilitasi peningkatan kompetensi kepala sekolah melalui pendekatan INKO atau pendekatan inquiry kolaboratif dalam komunitas belajar. Tujuan akhir dari tugas ini adalah agar kepala sekolah mampu merancang penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam yang secara intern, responsif terhadap keberagaman siswa. Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan filosofi bahwa pengawas harus menjadi fasilitator dan agen perubahan, bukan sekedar evaluator. Fokus pada inquiry kolaboratif adalah untuk mendorong kepala sekolah tidak hanya menerima instruksi, tetapi secara aktif menyelidiki atau inquiry data dan masalah di sekolah mereka, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menemukan solusi inovatif. Untuk menjalankan tugas ini, saya menginisiasi serangkaian aksi strategis berpusat pada pembentukan dan penguatan komunitas belajar. Inisiasi komunitas belajar pengawas kepala sekolah, lintas sekolah, K3S Mini atau disebut Kombel Dayang Pelangi. Saya membentuk komunitas belajar yang melibatkan pengawas dan kepala sekolah dari berbagai satuan pendidikan di wilayah binaan saya. Format lintas sekolah bertujuan untuk memecahkan silo-silo antar sekolah dan memperluas jaringan kolaborasi. Kombel ini dikenal sebagai forum K3S Mini atau Dayang Pelangi yang menjadi wadah rutin untuk refleksi dan berbagi. Kombel mengadakan diskusi rutin yang difokuskan pada studi kasus nyata tentang kesulitan penyelarasan visi, misi, dan tujuan di sekolah. Setiap kepala sekolah didorong untuk membawa data dari sekolah masing-masing, termasuk data keberagaman siswa dan hasil belajar, untuk dianalisis secara kolaboratif. Hal ini memastikan bahwa aksi yang diambil adalah berbasis data. Saya memandu kepala sekolah melalui tahapan inquiry kolaboratif atau disingkat INKO untuk merancang dan merefleksikan visi, misi, dan satuan-satuan pendidikan mereka. Tahap ini meliputi penyelidikan data awal sekolah seperti keberagaman siswa, perumusan visi bersama berdasarkan impian kolektif, dan perancangan program aksi yang secara implisit mendukung pembentukan mendalam dan responsif terhadap keberagaman. Kepala sekolah didorong untuk melakukan refleksi atas rancangan visi, misi yang telah dibuat dan mempraktikkannya. Melalui komunitas belajar dilaksanakan saling kunjung antar sekolah, mirip lesson study mini, untuk melihat implementasi dan memberikan umpan balik konstruktif.
Aksi-aksi ini memastikan bahwa komunitas belajar bukan sekedar pertemuan, tetapi sebuah mekanisme kerja yang terstruktur dan berdampak, di mana pengawas berperan sebagai fasilitator utama dan kepala sekolah bertindak sebagai pemimpin inkuiri kolaboratif. Aksi yang terstruktur melalui komunitas belajar ini menghasilkan dampak positif yang signifikan dan terukur dalam waktu 3 bulan. Peningkatan kapasitas penyelarasan visi misi atau hasilnya adalah sebagai berikut. Dalam waktu 1 semester, 85% kepala sekolah binaan berhasil menunjukkan kemampuannya dalam menyelaraskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan mereka dengan pembelajaran mendalam melalui strategi inkuiri kolaboratif. Angka ini melampaui ekspektasi awal, menunjukkan keberhasilan pendekatan yang humanis dan kolaboratif. Selain peningkatan di sebagian besar sekolah, 2 sekolah binaan berhasil mencapai tingkat kematangan yang tinggi dan berhasil menjadi model praktek baik di tingkat kabupaten. Keberhasilan ini berfungsi sebagai inspirasi dan tolak ukur bagi sekolah lain dalam komunitas belajar. Kolaborasi dalam komunitas belajar secara signifikan memperkuat iklim profesionalisme dan keterbukaan di antara para kepala sekolah. Sebagai pengawas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari menjadi pelopor komunitas belajar adalah wujud nyata tindak kepemimpinan yang berpihak pada guru dan siswa. Saya berkomitmen untuk terus menyebarkan praktek baik ini untuk mewujudkan GTK hebat, Indonesia kuat. Salam GTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Korwas sangat mendukung untuk Ibu Lena Yespita SPD mengikuti apresiasi GTK tahun 2025, khususnya pengawas pelopor komunitas belajar. Saya mengenal beliau bukan hanya dari pengawas, tapi sejak beliau dari guru. Nah, beliau juga adalah guru dampingan saya, kemudian beliau menjadi kepala sekolah juga dampingan saya. Nah, sehingga saya tahu betul bahwa beliau ini adalah orang yang sangat energik, orang yang tidak mau diam, ya, untuk hal-hal, terutama hal-hal kebaruan, khususnya di bidang pendidikan. Nah, maka saya menganggap beliau sangat pantas untuk mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 ini. Ibu Lena Yespita SPD memang menginspirasi kami, sebab melalui komunitas belajar, saya selaku kepala sekolah SD Negeri nomor 64 /1 Maragulian tidak hanya meningkatkan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu menciptakan budaya kolaborasi di sekolah yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran dan iklim kerja yang positif. Saya pribadi merasakan banyak manfaat yang saya dapat, terutama pengetahuan baru dan juga pemanfaatan teknologi di dalam kelas. Menurut pendapat saya, Ibu Lena adalah sosok pengawas yang aktif dalam melakukan pendampingan baik di sekolah maupun di komunitas belajar. Beliau juga aktif dalam mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan keprofesionalan. Terima kasih kepada Ibu Lena Yespita SPD yang telah menjadi pelopor komunitas belajar, sehingga kami memperoleh sumber ide, semangat, dan solusi nyata untuk memimpin sekolah yang merdeka, inklusif, dan berdaya saing.